Pernah nggak sih kamu nyadar kalau bahasa yang kita pakai tiap hari, Termasuk kata-kata yang lagi kita omongin sekarang ini ya. nah iya, yang mengalir gitu aja. Kita sering mikir kalau ngomong itu ya sekedar insting alami aja, mengalir tanpa perlu kalkulasi rumit. Padahal kalau diteliti lagi, di balik itu semua ada em, sebuah permainan dengan aturan matematis yang sangat ketat. 100% betul. Dan hari ini, melalui penelusuran mendalam kita bakal ngebongkar rahasia besar di balik gimana sebenarnya manusia itu merangkai makna. Kita bakal lihat langsung cetak biru operasional dari bahasa itu sendiri. Karena kita emang cenderung nerima bahasa begitu aja ya, kayak ya udah itu alat komunikasi. Padahal arsitekturnya luar biasa kompleks. Makanya, sumber materi kita hari ini lumayan padat. Kita punya catatan akademik soal 3 aliran besar dalam linguistik. Ada strukturalisme, generativisme, dan pragmatik. Termasuk gagasan-gagasan dari pemikir besar ya, kayak Ferdinand de Saussure dan Leonard Bloomfield. Ide-ide mereka ini secara harfiah mengubah cara dunia memahami teks dan ucapan. Tapi tenang aja, misi penelusuran kita hari ini sangat spesifik. Kita bakal pakai metode ala Richard Feynman. Metode yang itu. Jadi kita nggak bakal tenggelam dalam jargon akademis yang bikin pusing ya. Enggak, sama sekali. Kita bakal membedah konsep linguistik yang rumit ini jadi kebenaran yang sederhana dan sangat intuitif. Kita pakai analogi, kita ajukan pertanyaan, dan kita asah terus pemahaman kamu. Sampai kamu yang lagi dengerin ini, bisa ngajarin konsep ini balik ke orang lain dengan percaya diri. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum abad ke-20 itu, kan orang belajar bahasa biasanya dengan melacak asal-usul sejarah katanya, ya kan? Etimologi betul. Pendekatan historis itu dulu emang dominan banget. Orang sibuk nyari tahu akar suatu kata itu dari bahasa kuno apa. Terus tiba-tiba Ferdinand de Saussure datang di tahun 1916. Dan dia kayak memutarbalikkan semuanya. Dia ngasih ide yang revolusioner saat itu. Kata dia, untuk paham bahasa, kita nggak usah repot-repot lihat sejarahnya. Kita harus lihat bahasa sebagai sebuah sistem tanda yang beroperasi saat ini juga. Di momen ini, Coba deh kamu bayangin permainan catur. gimana tuh? Kalau kamu megang bidak kuda, bidak itu bisa aja terbuat dari kayu mahoni yang mahal banget, atau sekedar plastik murah. Tapi bahan pembuatnya kan nggak ngaruh ke cara mainnya. Tepat. Di luar papan catur, material itu yang nggak punya arti apa-apa secara permainan. Bidak kuda dari kayu itu nggak bisa tiba-tiba melompat bentuk huruf L di atas meja makan, terus memakan sendok garpu kamu. Nggak masuk akal kan kalau gitu. Bidak kuda itu baru punya makna dan fungsi pas dia ada di dalam ekosistem permainan catur itu sendiri. Karena ada relasi yang mengikat dia dengan bidak-bidak lain dan aturan papannya. Itu analogi yang pas banget buat nangkep intinya Saussure. Dia ngelihat bahasa itu murni sebagai sistem tanda. Perumpamaan lain yang sering dipakai tuh, coba kamu bayangin koin di saku celana kamu. Koin dua sisi ya? Ya, koin itu kan selalu punya dua sisi yang sama sekali nggak bisa dipisahin. Kalau kamu pisahin, ya koinnya hancur. Bukan koin lagi namanya. Benar. Nah, dalam bahasa, satu sisi koin itu adalah wujud fisiknya, atau bunyinya. Saussure nyebutnya signifier, bentuk. Misalnya nih, gelombang suara pas kamu ngomong kata kucing. Kucing. Bunyinya gitu ya? Iya. Dan sisi koin yang satunya lagi adalah konsep yang langsung muncul di kepala kamu. Signified atau maknanya. Proyeksi mental tentang hewan berbulu yang suka ngeong. Murni lahir dari relasi dan perbedaan. Kata kucing bermakna karena bunyinya tuh beda secara sistemik dari kata anjing, tikus, atau kambing. Kalau nggak ada perbedaan itu, maknanya runtuh. Nah, dari sinilah kita masuk ke yang namanya strukturalisme. Tapi gini, buat benar-benar paham keunikan kacamata strukturalis ini, kita harus ngebandingin dia sama pendekatan yang lain. Disinilah letak hal yang sangat menarik. Biar gampang, sekarang bahasa jangan lagi kita anggap sebagai koin. Coba proyeksikan bahasa itu sebagai sebuah kota metropolitan yang super luas. Oke, kota besar ya. Terus ada 3 ahli beda-beda yang datang buat neliti kota ini. Dan ketiganya bawa kacamata analisis yang sama sekali nggak sama. Ahli pertama yang datang ini adalah si strukturalis. Dia kerjanya nyewa helikopter, terus dia terbang ngelihat kota itu dari atas buat bikin peta. Jadi dia cuma ngelihat polanya ya? Betul. Dia nyatat jalan mana yang berpotongan, di mana zona perumahan, di mana zona komersial, gimana tata letaknya. Fokusnya murni ke bentuk dan relasi antar bagian. Dia nggak peduli kenapa kotanya dibangun di situ. Nggak peduli sama sekali. Dia nggak mikirin alasan filosofisnya. Dia cuma mendeskripsikan sistem operasional yang kelihatan. Udah, seobjektif itu.
Terus datang ahli kedua nih, seorang generativis. Tokoh utamanya itu Noam Chomsky di abad 20. Nah, si generativis ini nggak terlalu peduli sama peta jalan yang udah jadi di bawah. Dia malah sibuk nyari cetak biru awalnya. Dia pengen paham logika si arsitek pembuat kota ini. Karena menurut Chomsky, bahasa itu bukan sekedar struktur sosial yang kita amati di luar sana. Bahasa itu ibarat program perangkat lunak bawaan dari pabrik. Sistem mental biologis yang udah ada di dalam otak manusia ya. Iya, dia fokusnya ke gimana manusia itu punya kemampuan tak terbatas buat merangkai kalimat baru. Kalimat yang bahkan belum pernah diucapin sebelumnya, tapi bisa tercipta karena ada aturan generatif di otak kita. Nah, ahli yang ketiga beda lagi. Dia ini seorang pragmatikawan. Dia nggak butuh helikopter kayak si strukturalis dan nggak tertarik nyari arsitek kayak si generativis. Terus dia ngapain? Dia milih buat jalan kaki aja menyusuri trotoar kota itu. Dia nongkrong di kedai kopi, ngedengerin orang ngobrol, ngelihat interaksi sosial di jalanan. Jadi dia menilai niatnya. Betul, pragmatik itu menilai maksud, konteks, dan dinamika sosial dari interaksi yang kejadian di jalanan kota itu. Coba deh kita terapin 3 lensa ini ke satu skenario simpel ya. Misalnya ada orang ngomong, bisa tutup pintu. Bisa tutup pintu, oke? Kalau si strukturalis yang dengar, dia bakal langsung nyatet, oh ini kalimat interrogatif. Ada inversi struktur yang nandain ini sebuah pertanyaan. Secara peta jalan, bentuknya bentuk nanya. Iya, terus si generativis bakal melihat itu dan mikir gimana struktur dalam di otak orang itu mentransformasi pikiran jadi bentuk kalimat tanya di permukaan. Tapi pas si pragmatikawan yang dengar, dia bakal nyadar kalau biarpun bentuk strukturnya itu pertanyaan, konteks sosialnya mengubah makna kalimat itu 100%. Gimana tuh perubahannya? Bayangin kalau orang yang ngomong itu lagi kedinginan karena AC-nya kencang banget. Kalimat bisa tutup pintu, itu bukan nanya apakah secara fisik kamu mampu menutup pintu. Iya, bukan soal kemampuan fisik ya. Bukan, itu sebenarnya adalah instruksi, perintah tersembunyi yang maksud aslinya tuh tutup pintunya sekarang juga. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita bakal lihat kalau ketiga pandangan ini gak musuhan loh, mereka saling melengkapi. Tapi tetap aja strukturalisme itu fondasi mutlaknya kan? Pasti, peta kotanya harus ada dulu. Deskripsi struktural itu fase awal yang nyediain inventaris polanya. Kita nggak bakal bisa menganalisis niat pragmatis seseorang kalau kita dari awal nggak bisa ngenalin struktur kata apa yang dia pakai. Sangat masuk akal. Terus gimana para strukturalis ini kerja ngebangun peta bahasa itu? Kalau kita lihat dari catatan hari ini, metode operasional mereka, terutama di Amerika, itu sangat dipengaruhi sama behaviorisme. Iya, psikologi behaviorisme. Tokoh kuncinya Leonard Bloomfield. Mereka tuh punya ambisi besar, pengen bikin linguistik itu seilmiah dan seobjektif ilmu fisika. Berarti harus bisa diukur dong. Makanya, aturannya ketat banget. Mereka cuma mau fokus pada fakta yang bisa diamati aja. Observable facts. Karena mereka nolak banget hal-hal yang berbau mental, pikiran, atau niat batin yang nggak kelihatan itu ya. Betul. Jadi mereka nganggap bahasa itu murni kayak mesin. Rantai stimulus dan respons aja. Huruf S dan R. Contoh gampangnya kayak orang nunjuk barang di toko, terus nanya, what's that? Nah, penglihatan ke barang itu stimulus. Pertanyaannya itu respons. Terus pramuniaganya ngejawab otomatis. Pikiran atau niat pramuniaga itu nggak usah dibahas sama sekali. Pendekatan behavioris ini akhirnya bikin kata-kata diperlakukan kayak objek fisik, kayak balok-balok mainan Lego. Lego ya? Menarik. Kalau kita mau lihat gimana mereka misahin makna operasionalnya, kita bisa bagi Legonya jadi 2 tumpukan. Tumpukan pertama itu makna leksikal. Balok dasarnya berarti. Iya, balok dasar mentah, kayak kata teach atau mengajar, dance atau menari, sing atau menyanyi. Mereka udah bawa makna bawaan. Terus tumpukan kedua itu makna gramatikal. Ini tuh fungsi strukturnya. Cara kita menyusunnya. Kalau kita ambil balok modifikasi dan ditempel ke balok dasar tadi. Misalnya, kita ambil morfem er dalam bahasa Inggris ya. Ya, kita tempel morfem R ke kata dasar teach, bentuk fisiknya berubah. Jadi teacher. Dan maknanya bergeser total dong. Dari Iya. sebuah kata kerja tindakan, berubah jadi subjek pelaku. Dan proses nempel-nempelin balok Lego ini bentuknya fisik. Bisa diamati. Tanpa perlu nebak-nebak isi otak manusia ya. Nah, jadi apa arti dari semua ini? Gimana caranya si teknisi bahasa menganalisis ini secara lebih detail? Ternyata ada 2 sumbu besar yang nentuin gimana balok-balok ini bekerja pas digabung jadi kalimat. Ada sumbu vertikal sama sumbu horizontal. Kalau di istilah akademisnya, sumbu vertikal itu disebut hubungan paradigmatik.
Ini soal substitusi atau penggantian kata. Coba deh kamu pendengar kita, perhatiin kalimat yang ada satu ruang kosong ini. Saya membeli titik-titik. Nah, ruang kosong di posisi objek itu punya syarat struktural yang ketat. Kamu bisa ngisi titik-titik itu pakai kata buku, sepatu, atau kopi. Kenapa bisa gitu? Karena ketiga kata itu ada di kelas kata yang sama, punya fitur yang cocok. Kata-kata kandidat ini statusnya in absentia, artinya mereka nggak hadir bareng-bareng di satu kalimat. Mereka cuma ngantri di dalam memori kita sebagai pilihan. Betul. Jadi paradigmatik ini tuh ibarat menu drop down di layar komputer. Kalau kita klik slide yang kosong, muncul deh daftar pilihan kata yang sah secara struktur buat diklik dan gantiin posisi itu. Nah, kebalikannya, sumbu horizontal itu disebut hubungan sintakmatik atau relasi linearitas. Deretan horizontal. Iya, ini berhubungan sama deretan kata yang fisiknya beneran hadir berurutan secara nyata, in presentia. Urutan saya membeli buku baru itu sangat mengikat loh. Nggak bisa dibolak-balik sembarangan ya. Kalau susungannya dibongkar jadi, baru saya buku membeli. Relasi horizontalnya hancur, maknanya langsung menguap. Dan tahu nggak yang bikin makin rumit? Prinsip sintakmatik ini nggak cuma berlaku buat urutan kata. Dia juga masuk sampai ke urutan bunyi atau fonologi. Ah, fonologi. Deretan bunyi berjejer, itu juga ada aturannya ya? Iya, dan aturannya sensitif banget. Di catatan kita ada contoh bagus soal fonologi bahasa Jawa dibandingin sama bahasa Bali. Coba gimana perbandingannya? Di bahasa Jawa, bunyi huruf T itu diucapin biasa. Ujung lidah nyentuh gusi atas. Tapi di Bali, orang terbiasa pakai konsonan retrofleks buat huruf T. Ujung lidahnya ditarik agak ke belakang. Jadi bunyinya agak berat gitu ya? Toh gitu. Nah iya. Ini bisa bikin kekacauan sintakmatik horizontal pas mereka ngobrol. Kalau ada orang Bali mau bilang dia lagi sakit batuk. Kaf, batuk biasa ya. Iya. Tapi karena logatnya dia bilang batuk pakai T retrofleks, temennya yang orang Jawa bakal nerjemahin deretan bunyi itu secara beda. Karena di bahasa Jawa, batuk itu artinya dahi atau jidat kan? Benar, si orang Jawa bakal bingung, lah ini orang ngeluh dahinya sakit atau gimana? Pergeseran posisi fisik lidah tadi bikin rentetan bunyi beda, yang ujungnya ngerusak relasi sintakmatiknya. Hal yang sama juga kejadian cuma gara-gara jeda loh. Spasi yang digeser sedikit aja di sumber horizontal bisa mengubah makna total dari bunyi yang sama. Contohnya gimana? Coba dengerin ini. Bukan angka itu. Dibandingkan sama? Bukan angka itu. Nah, bukan angka itu, Bukan angka itu. deretan bunyinya persis sama. Tapi karena letak linear jedanya kita geser sedikit, realitas maknanya berbalik 180 derajat. Oke, ini seru banget. Sesuai janji kita di awal, buat ngebimbing kamu sampai level Richard Feynman, sekarang kita mau uji pemahaman kamu nih. Betul, coba kamu jawab di dalam kepala kamu sendiri. Kita kasih 3 contoh kalimat terpisah. Kita lihat seberapa tajam kamu bisa ngebedain mana yang paradigmatik dan mana yang sintakmatik. Siap ya? Kalimat pertama, ada dokumen bahasa Inggris yang luntur sebagian. Tulisannya, before owning the tourism company, he works as a blank. Sebelum punya perusahaan pariwisata, dia bekerja sebagai seorang titik-titik. Ayo tebak, kalau kamu harus milih kata buat ngisi titik-titik itu, kamu lagi pakai relasi apa? Paradigmatik atau sintakmatik? Jawabannya adalah, ini relasi paradigmatik. Vertikal ya? Iya dong, kamu kan secara mental nyari substitusi untuk ngisi slot kosong. Kamu milih dari daftar leksikon yang punya morfem pelaku, kayak singer, manager, guide. Substitusi itu paradigmatik. Presisi, sekarang kalimat kedua. Masih ingat contoh jeda tadi? Bukan angka itu? Dibandingin sama bukan angka itu. Nah, kalau yang ini apa? Ini jelas relasi sintakmatik. Karena di sini nggak ada kata yang disubstitusi dari menu. Semua elemen bunyinya udah hadir berbaris secara nyata. Yang bikin beda maknanya, murni letak jeda di garis waktu pelafalannya. Linearitas. Bagus. Sekarang contoh ketiga. Dan ini memunculkan pertanyaan penting. Sering jadi bahan perdebatan hukum loh ini. Wah, soal apa tuh? Bayangin ada dokumen wasiat tertulis begini. The antique table and chair stand in the hall. Meja dan kursi antik itu ada di lorong. Kalau ada yang berantem soal benda mana aja yang berharga, letak masalah linguistiknya di sumbu yang mana? Nah, ini dia jebakan klasiknya. Ini adalah contoh ketaksaan atau ambiguitas di dalam relasi sintakmatik. Betul.
Urutan kombinasi katanya itu nyisain ruang ganda buat penafsiran. Kata sifat antik itu kan berbaris di depan frasa benda. Secara sintakmatik horizontal, dia sah-sah aja merangkul seluruh frasanya. Artinya, mejanya antik, kursinya juga antik. Tapi dengan susunan fisik yang sama persis, dia juga sah secara struktur kalau cuma memodifikasi kata di sebelah persisnya aja. Cuma mejanya yang antik, kursinya biasa aja. Dan ini jadi poin penting di mana kita bisa ngelihat kelemahan dari teori strukturalisme murni. Gimana tuh maksudnya? Ya, kita bisa ngebedah susunan kalimat sengketa tadi pakai rumus matematis struktural. Tapi strukturnya sendiri gagal ngasih kita satu jawaban pasti. Kita butuh konteks pragmatik di luar teks buat mecahin ambiguitas itu. Benar. Kembali ke analogi musik ya. Pendekatan strukturalisme itu bikin kita jago banget baca partitur not balok. Kita tahu letak ketukannya, temponya di mana. Akurat 100%, tapi kertas partitur itu nggak bakal ngasih tahu kita apakah si pianis lagi mainin lagunya dengan semangat berapi-api atau malah lagi sedih banget. Strukturalisme itu buta sama emosi dan niat. Kalau ada temen kamu bilang, wah rajin banget kamu baru datang jam 12 siang. Secara peta struktural, itu kalimat pujian deklaratif positif. Strukturalis bakal berhenti di situ. Dia nggak punya sensor buat ngedeteksi kalau itu tuh sebenarnya sarkasme tajam. Makanya butuh pragmatikawan. Nah, merangkum perjalanan diskusi kita ini, dari koin dua sisi Saussure sampai bongkar pasang Lego ala Bloomfield, kamu sekarang udah punya landasan buat jadi teknisi bahasa. Ini penting banget buat nyadar mekanika di balik miskomunikasi sehari-hari. Kamu jadi tahu, oh ini masalah strukturnya yang salah susun, horizontal, atau masalah niat pragmatisnya yang nggak nyampe. Tapi sebagai penutup penelusuran kita, ada satu pemikiran provokatif nih yang muncul dari diskusi kita hari ini. Soal apa tuh? Coba kamu pikirin, kalau strukturalisme itu murni peta probabilitas hubungan horizontal dan vertikal, terus tata bahasa generatif Chomsky itu cetak biru mental manusia, Terus? gimana dengan AI atau kecerdasan buatan yang ada di HP kamu sekarang? Ini menarik. Pas kita ngobrol sama AI, Waktu AI nulis paragraf panjang yang brilian buat kamu, apa yang sebenarnya lagi dia kerjain? Apakah AI itu cuma sekedar melakukan pencocokan probabilitas strukturalistis tingkat tinggi? Nebak probabilitas sintakmatik mana yang paling pas berurutan? sebuah mesin kalkulator struktural yang super cepat gitu ya. Menyusun Lego? Atau perlahan mulai berevolusi jadi arsitek pembuat kota? Pertanyaan yang bagus. Sesuatu untuk kamu pikirin hari ini pas kamu baca teks dari chatbot di HP kamu. Teruslah membongkar dan mengamati struktur bahasa di sekitar kamu, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.